dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi Kelas 4A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Hamdan Rosyada dengan NIM 2102411 beserta rekan-rekan saya. Nama saya Adi Nisa Buktiani dengan NIM 2105831. Saya Zara Adelia Safini dengan NIM 2102429. Nama saya Anissa Nur Awaliyah dengan NIM 2202924. Nama saya Khaldan Afila dengan NIM 2102447. Nama saya Kuratun Nufus dengan NIM 2100174. Saat ini kami sedang berada di Museum Satria Mandala yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 14, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kalau mau tahu info selengkapnya tentang Museum Satria Mandala, ikutin kita terus ya. Nah, dari pintu masuk kita bisa langsung lihat nih kapal besar yang bernama RI Macan Tutul dengan tipe 602, buatan Lürssen Bremen Vegesach, Jerman Barat pada tahun 1957. Kapal ini berjenis motor torpedo boat dengan kelas Jaguar dengan panjang 42,6 meter, lebar 7,1 meter, dan draft 2,5 meter. Mempunyai berat standar yaitu 183,4 ton dan berat maksimum 210 ton, mempunyai kecepatan 42 knot dengan awak kapal 39 orang. Kapal ini mempunyai persenjataan 2 meriam anti serangan udara kaliber dengan ukuran 40 mm Bofors buatan Swedia yang dipasang di haluan dan buritan, 2 senapan mesin dengan ukuran 12,7 mm yang dipasang di sebelah kiri dan kanan anjungan, dan 4 tabung torpedo kaliber dengan ukuran 533 mm. Nah, di sebelah kapal RI Macan Tutul 602, kita dapat melihat 2 meriam, yakni meriam 25 PDR 88 mm, negara asal Inggris, dengan berat 1.800 kg. Sejarahnya dalam Perang Dunia Kedua, meriam ini ditinggalkan oleh sekutu di daerah Aceh. Lalu di sebelah meriam 25 ada pesawat bernama A4 Skyhawk yang bertipe TT0438. Pesawat A4 Skyhawk adalah pesawat buatan pabrik McDonnell Douglas USA yang dirancang oleh Ed Heinemann. Banyak nama panggilan untuk pesawat ini antara lain yaitu Scooter dan juga Batman Bomber dan masih banyak lainnya. Pesawat ini merupakan pesawat yang dipergunakan untuk tugas operasi ground attack. Oke, kita udah ada di depan pintu masuk Museum Satria Mandala. Yuk kita langsung masuk aja. Pada saat masuk museum, kita langsung disuguhi dengan teks proklamasi yang terpampang di dinding, serta foto para presiden yang pernah memimpin negara kita yang tercinta ini. Di dinding sebelah kanan, di dalam lemari kaca, terdapat panji-panji yang memuat lambang ketiga matra TNI plus kepolisian, beserta lambang TNI secara keseluruhan. Di ruangan berikutnya terdapat diorama atau miniatur yang mampu membawa kita ke masa-masa mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi kemerdekaan kita yang direbut dari Jepang. Nah, di sini terdapat sebuah miniatur dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10.30 waktu Jawa pada zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau sekarang disebut dengan Jalan Proklamasi. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diteruskan dengan pengerekan bendera merah putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus selanjutnya yaitu ada Kongres Pemuda yang dihadiri oleh badan-badan perjuangan. Nah, selanjutnya ada diorama badan-badan perjuangan. Keputusan pemerintah untuk tidak membentuk tentara nasional tidak memuaskan sekelompok pemuda. Mereka tidak memasuki BKR, melainkan membentuk badan-badan perjuangan. Diorama ini menggambarkan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh 23 badan-badan perjuangan dari seluruh Indonesia pada tanggal 10-11 November 1945 di Balai Mataram, Yogyakarta. Adegan menggambarkan tatkala delegasi Surabaya berpamitan untuk kembali ke medan juang. Miniatur selanjutnya di sini itu ada miniatur yang membahas mengenai kejadian pembentukan Badan Keamanan Rakyat yang terjadi pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat 22 Agustus 1945. Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk tidak membentuk tentara nasional melainkan sebuah Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Keputusan ini diumumkan dalam pidato Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1945 malam. Miniatur selanjutnya yaitu ada peristiwa pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November pada tahun 1945. Pada bulan Oktober 1945, tentara Serikat Inggris mendarat di Surabaya. Mereka berjanji tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia. Karena Inggris tidak menepati janjinya, timbullah insiden bersenjata yang meningkat menjadi pertempuran. Dalam salah satu insiden, Brigadir Jenderal Malabi tertembak mati. Panglima Tentara Serikat untuk Jawa Timur, Mayor Jenderal Manseh, mengeluarkan ultimatum agar rakyat Surabaya termasuk para pejabatnya menyerahkan senjata masing-masing di Batavia Weg sebelum pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Miniatur selanjutnya yaitu miniatur pembentukan Tentara Keamanan Rakyat yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 1945. Setelah berusia 1-2 bulan, pemerintah RI merasakan sangat diperlukannya satu tentara nasional sebagai aparat kekuasaan karena pasukan-pasukan serikat telah begitu jauh merongsong kedaulatan RI. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Presiden menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat disingkat TKR. Ruangan selanjutnya merupakan ruangan sejarah tentang para jenderal TNI yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia dan pastinya juga dalam pembentukan TNI di Indonesia. Yang pertama yaitu merupakan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo.
selanjutnya yaitu ada Jenderal Besar TNI yang bernama Abdul Haris Nasution. Oke, selanjutnya kita berada di ruang diorama 2 yang berisikan tentang miniatur-miniatur tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu adalah ruang senjata, yang dimana berisi senjata-senjata yang digunakan oleh para pahlawan pada zaman perjuangan kemerdekaan hingga mereka bisa memerdekakan Indonesia. Yuk kita masuk. Selanjutnya ada kapal KRI Irian atau Kapal Republik Indonesia Irian dengan nomor lambung 201 negara asal dari Uni Soviet. Kapal ini berjenis cruiser dengan berat standar 15.000 ton dan berat penuh bisa mencapai 19.000 ton. Nah, berakhir sudah perjalanan kita mengunjungi Museum Satria Mandala. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman mengenai sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Seperti patah dari Insinyur Haji Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.